Semuanya. Jadi bukan satu fitur saja ya sahabat cerdas yang kita akan bersama belajar bersama. Jadi fitur belajar ini satunya namanya Ibu Au dan satunya lagi Ibu Ota. Oke sahabat cerdas, kalau begitu langsung saja ya kita belajar bersama dengan Ibu Au dan juga Ibu Ota. Semoga pembelajaran ini menyenangkan bagi sahabat cerdas semuanya. Assalamualaikum cerdas. Selamat pagi sahabat cerdas. Di pagi hari ini menjelang siang, Ibu Guru akan membawakan materi tentang PAUD. Di dalam PAUD itu ada KB, ada TK, ada SPS, ada TPQ anak-anak sekalian. Dan di saat ini Ibu Guru mengangkat materi tentang pembelajaran kelompok bermain. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu Guru melanjutkan materi ini, Ibu Guru memperkenalkan nama dulu dan asal sekolahnya. Ya, anak-anak, di samping Ibu Guru ada Ibu Ota dari PAUD Aston dengan alamat Dusun Waringin Pintu Halong, dan Ibu Au sendiri dari PAUD Salahutu Permain. Anak-anak semua, PAUD Salahutu Permain dari mana anak-anak? Maluku Tengah, ada di Kecamatan Salahutu, Desa Wai. Ayo anak-anak, sekarang Ibu Guru mau melanjutkan dengan materi. Tetapi sebelumnya anak-anak, kita berdoa dulu ya. Anak-anak sudah siap? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berdoa melalui lagu yang nantinya dinyanyikan oleh anak-anak sekalian. Ayo anak-anak siap? Kita menyanyi lagu Lipatlah Tangan. Ayo anak-anak siap untuk bernyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya, berdoa selesai anak-anak sekalian. Ya, anak-anak yang manis, anak-anak di PAUD, terutama kelompok bermain. Sekarang sebelum kita masuk di dalam proses pembelajaran, kita melakukan lagi lagu. Apa tuh anak-anak sekalian? Anak-anak tahu tidak? Mars PAUD. Ya, anak-anak siap ya? Kita menyanyi bersama tentang lagu Mars PAUD. Pendidikan sejak usia dini untuk menyongsong masa depan Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia cepat cerdas dan bijak dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Mari kita satu Indonesia, sehat cerdas ceria, dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Mari kita satu tekad, sukseskan program PAUD, mendidik dan mencerdaskan anak usia dini. Jadi anak Indonesia sehat cerdas ceria dan berakhlak mulia, masa depan cemerlang. Ya anak-anak sekalian, lagu Mars PAUD telah dinyanyikan. Sekarang anak-anak siap ya untuk mengikuti materi tentang dokter. Apa itu anak-anak? Dokter. Karena sekarang ini COVID-19 masih
banyak sekali, sehingga di pagi hari menjelang siang ini Ibu Guru memilih topik tentang dokter yang dibawakan oleh Ibu Ota dari PAUD Aston. Silakanlah Ibu Ota. Halo, hai, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua kabarnya luar biasa. Anak-anak yang manis, yang ganteng, yang belajar bersama orang tua di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang sangat menarik, yaitu pahlawan. Pahlawan bukan hanya seorang guru, tetapi dokter juga bisa disebut dengan pahlawan. Pasti kata pahlawan tidak asing di telinga anak-anak. Semua tahu tentang pahlawan. Nah, anak-anak, siapa yang di sini yang tahu tentang pahlawan? Pasti semuanya tahu. Pahlawan adalah orang yang berjasa kepada orang banyak dan berjuang membela kebenaran. Pahlawan juga berjuang dengan gagah berani dan membela kebenaran. Jadi pahlawan itu bukan berjuang untuk diri sendiri ya, tapi untuk orang banyak. Hari ini kita mau belajar tentang pahlawan yang sangat gagah berani, yang rela berkorban untuk kesembuhan orang lain atau kesembuhan orang banyak. Yaitu siapa? Dokter. Anak-anak pasti tahu dan sudah melihat dokter. Dan juga pasti sudah pernah ke dokter kan? Ayo, ada yang sakit sudah pernah ke dokter? Sudah pernah. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang pelajaran dokter, kita mau menyanyikan satu lagu. Ya, kita nyanyikan lagu Oh Ibu dan Ayah, Selamat Pagi. Itulah tandanya murid berprestasi. Ya, lanjut. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang dokter. Ya, siapa yang tahu tentang arti dokter? Nah, pasti anak-anak berpikir siapa ya dokter ya? Dokter itu orang yang memberikan kesembuhan atau dokter itu orang yang menakutkan? Tidak demikian. Dokter adalah tenaga kesehatan. Dokter itu berjuang supaya banyak orang bisa
sembuh dengan ilmu yang dia punya. Ya, jadi dokter juga belajar. Anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita dengan bergembira, dengan senang. Anak-anak senang kan? Pasti semuanya senang. Ya, kenapa ya dokter kok bisa disebut sebagai pahlawan? Siapa yang bisa jawab untuk ibu guru? Ya, dokter disebut pahlawan karena dokter sudah berusaha untuk menyembuhkan orang yang sakit sampai sembuh dengan ilmu yang dia punya. Nah, contohnya saat ini kan pasti anak-anak bertanya-tanya, ibu guru kenapa katong seng pi sekolah Ibu guru kenapa mama dan papa tuh diliburkan di rumah ya? Nah, pasti anak-anak sudah tahu sekarang ini sedang trennya tentang apa itu? Virus corona. Banyak orang yang sakit karena virus corona. Sekolah-sekolah libur, semua orang belajar di rumah. Bahkan anak-anak juga dapat larang. Saya boleh pergi mana? Saya boleh pergi di tempat-tempat yang rame. Saya boleh pergi di pantai. Saya boleh berkerumun, tinggal di dalam rumah. Kadang anak-anak juga bosan, tetapi itu aturan. Nah, anak-anak juga ada orang tua yang bisa pergi kerja, ada orang tua yang dirumahkan. Kenapa? Karena virus corona. Tapi ada satu yang boleh libur, yaitu siapa tuh? Dokter. Dokter harus pergi kerja. Dokter boleh libur. Dokter pergi kerja apa? Untuk mengobati orang yang terkena virus corona. Virus corona itu virus yang berbahaya anak-anak. Dokter harus pergi rawat dong. Dokter harus berjuang untuk dong bisa sembuh. Dokter harus tak tinggal dong pun keluarga, tinggal dong pun anak-anak, dong pun jam kerja saja 1 kali 24 jam. Berarti dari pagi sampai malam, kadang sampai besok pagi lagi, sampai besok malam lagi, dong sen pulang. Iya, anak-anak tahu dokter juga ketika dong bekerja, dong juga ada yang kena virus corona. Jadi waktu dong kena virus corona, dong harus tetap bekerja. Nah, ketika dong kena virus itu, dong dirawat. Bahkan ada dokter juga yang meninggal karena merawat orang lain. Anak-anak tahu tidak? Selain dokter itu, kalau kita lihat di gambar nih, ada dokter laki-laki, dokter perempuan, ada perawat, ada tim medis. Mereka punya tugas yang mulia. Dokter bisa bekerja sendiri. Dokter bisa tanggulangi semua sendiri. Ada suster yang bantu, ada perawat yang bantu, dan semua tim medis yang ada di rumah sakit membantu para dokter. Supaya apa? Supaya semua pasien yang berobat boleh mendapatkan kesembuhan karena ilmu mereka berguna. Nah, kadang juga kenapa dokter pulang karena dokter takut dong keluarga juga tertular deh virus corona. Kadang dong isolasi diri dong baru dong pulang. Anak-anak, ada banyak dokter, suster, perawat yang meninggal karena terkena virus corona. Dong yang harus maju ke muka untuk rawat pasien. Kalau bukan dong, siapa lain? Kalau tuh mau minta guru, bisa. Kalau mau bilang polisi atau tentara, tidak bisa. Karena dokter punya bidang di situ untuk menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu namanya siapa? Pasien. Ya, pasien tuh. Dokter itu ada macam-macam dokter. Ada dokter gigi, ada dokter anak. Tuh, kalau anak-anak sakit, ketemu bawa di mana? Di dokter anak. Kalau ada yang gigi sakit, bawa di mana? Di dokter gigi. Tapi yang lagi tren sekarang ini adalah dokter yang menyembuhkan orang yang terkena sakit virus corona. Jadi bisa kasih sebut dokter itu pahlawan.
Bisa kasih? Bisa. Nah, anak-anak pasti tahu apa saja tugas dari seorang dokter. Tapi sebelumnya, yuk kita bergembira. Kita menyanyi satu lagu boleh? Baru katong lanjut. Yuk kita nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan di atas genting. Sekarang kan ada musim panas, ada juga musim hujan. Sekarang musim hujan, musim panas, anak-anak harus kurangi bermain di luar rumah karena nanti bisa sakit. Ya, kita lanjut. Nah, anak-anak tahu tugas dokter itu apa saja? Pasti katong pikir, apa saja tugas dokter? Nah, satu, tugas dokter itu untuk periksa pasien. Toh dia mesti periksa, dia mesti tahu kenapa bisa panas, kenapa bisa sakit, supaya dia bisa mendiagnosa atau tahu pasien itu sakit apa. Jadi tugas dokter yang pertama itu apa? Periksa pasien. Toh itu tugas yang pertama. Yang kedua, dokter juga ketika dia periksa pasien, dia juga melakukan pengobatan ketika dia sudah tahu pasien itu dia pun sakit parah kasing, dia pun sakit itu berbahaya kasing, dia pun sakit itu menular kasing. Jadi dia sing kasih obat yang salah, tapi dia kasih obat yang benar. Jadi dokter melakukan apa itu? Pengobatan. Lalu yang ketiga, tugas dokter adalah melakukan apa tuh Ibu? Melakukan perawatan. Benar 100 Ibu Aum. Jadi dia rawat pasien dengan sepenuh hati. Dia rawat pasien sampai sembuh. Apakah ada anak-anak yang pernah sakit lalu masuk rumah sakit dirawat sampai 2-3 hari? Nah, pasti sih ada, pasti juga ada. Tapi dokter merawat dengan penuh kasih sayang. Jadi dia rawat batu-batu sampai sembuh. Nah, lanjut kita mau tahu manfaat dari dokter itu apa? Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu supaya anak-anak sing mengantuk tuh. Ada yang sudah ngantuk apa? Ada yang sudah mau tidur kafe? Nah, jadi sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita mau nyanyi lagu Kue Donat Berbentuk Lingkaran. Ayo anak-anak tahu lingkaran itu bagaimana? Lingkaran itu bulat. 1, 2, 3. Kue donat berbentuk lingkaran, jam di dinding berbentuk lingkaran, piring makan berbentuk lingkaran, lingkaran kecil besar. Sekali lagi, kue donat berbentuk lingkaran.
tentang tugas dokter. Tugas dokter itu apa? Periksa pasien. Lanjut, dia harus tahu pasien itu pun sakit parah atau kasing. Lalu dia mesti mengobati pasien dan juga harus merawat pasien. Sekarang kita belajar tentang manfaat dari dokter. Ayo, siapa yang tahu manfaat dari dokter? Ya, pasti anak-anak bertanya-tanya nih, manfaat dokter itu apa? Nah, di sini ada nih gambar dokter merawat pasien. Dia pun tugas tadi dong. Nah, selanjutnya dia pun manfaat selain merawat pasien. Yang pertama, mengajarkan masyarakat tentang kesehatan dan kebersihan. Ini ada contoh nih. Contohnya di sini, Ibu ambil gambar tentang dokter gigi. Di sini dokter gigi sedang menjelaskan bagaimana cara merawat gigi supaya sehat, ya. Cara mengikat gigi yang baik dan juga cara menjaga kesehatan. Dokter juga mengajarkan kepada masyarakat itu tentang apa itu kebersihan. Contoh, cara mencuci tangan. Siapa di rumah yang rajin cuci tangan sebelum makan atau setelah dia pulang bermain langsung dia cuci tangan dengan kaki? Nah, pasti semua anak-anak pintar, rajin mencuci tangan, rajin juga menjaga kesehatan. Di sini mama dan papa juga bisa ajar anak-anak mencuci tangan, bahkan juga menjaga kesehatan. Tetapi dokter yang adalah ahlinya juga menjelaskan kepada masyarakat, kepada juga anak-anak, selain merawat gigi yang ada di sini, cara mencuci tangan ya yang bersih. Sekarang ini harus rajin-rajin cuci tangan toh. Supaya apa? Supaya katanya penghidup bersih. Yang kedua, nih manfaat dokter di sini, dia juga membantu mengobati penyakit yang dialami oleh masyarakat. Tuh, kalau ada yang sakit, pergi berobat di dokter, dokter kasih resep, kasih obat yang benar, dan juga obat itu mengobati katong sampai sembuh. Nah, yang ketiga, kalau katong lihat di sini manfaat dari dokter apa saja? Selain dua tadi, supaya katong lebih mudah dapat obat. Sekarang kan obat sudah mahal, terus obat harus pakai resep dokter. Saya bisa beli obat sabaran lain. Kalau katong sakit, katong pergi di dokter kasih katong resep, katong dapat obat yang diperlukan untuk katong punya sakit. Nah, sebelum katong lanjut, katong mau ibu guru mau tanya dong. Anak-anak PAUD senang keseng hari ini dengar materi tentang dokter? Pasti senang. Ya. Sebelum katong mau lanjut materi, katong mau nyanyi satu lagu dulu ya. Katong mau nyanyi lagu Kami Anak PAUD Sungguh Senang Sekali. Semua tahu lagunya? Pasti tahu. Yang di PAUD pasti tahu lagunya karena ibu guru ajar di sekolah. Ya, mari Ibu Au menyanyi dengan katong semua. Kami anak PAUD sungguh senang sekali karena ibuku sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, nanti waktu pulang mama papa jemput lagi. Sekali lagi. Kami anak PAUD sungguh senang sekali karena ibuku sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, nanti waktu pulang mama papa jemput lagi.
Guru mau tanya dong, siapa di sekolah yang dia mama dan papa suka antar, lalu tunggu sampai waktu pulang baru mama dan papa tunggu sampai waktu pulang mama dan papa tunggulah di sekolah. Pasti ada di antara anak-anak PAUD yang orang tua tunggu toh. Jadi lagu ini bilang waktu pulang nanti baru orang tua jemput. Jadi waktu orang tua antar, orang tua pulang dulu. Karena ibu guru sangat sayang dengan anak-anak PAUD. Ibu guru bisa diandalkan untuk menjaga anak-anak PAUD. Ya, lanjut. Tadi materi kita sampai dengan manfaat dari dokter. Siapa masih ingat manfaat dokter? Nah, dokter itu ajarkan masyarakat tentang kesehatan, kebersihan. Nih ada contohnya tadi kan? Dokter gigi salah satunya. Yang kedua, dokter juga membantu mengobati pasien yang sakit, yang mengalami sakit. Yang ketiga, katong lebih mudah dapat obat karena dokter langsung bikin resep yang pas dengan katong punya sakit. Yang keempat, katong bisa jadi tahu bagaimana caranya katong bisa hidup sehat. Dokter sudah ajarkan di PAUD maupun di masyarakat. Lanjut. Nah, katong mau belajar tentang ciri dokter. Nah, pasti adik-adik anak-anak tahu ciri-ciri dokter apa saja ya? Pasti ada yang bilang begini, kita mau jadi dokter. Pasti ada yang bilang begini, dokter itu seperti apa saja sih? Nah, yang pertama, dokter itu punya perhatian, dokter itu baik. Nah, dokter itu ramah. Kalau dokter ada dokter yang senyum dan kata keseng. Ada dokter yang masuk tanya, adik sakit apa? Ibu sakit apa? Berarti dokter punya perhatian. Yang kedua, dokter itu terus belajar. Jadi siapa yang mau jadi dokter dia harus rajin belajar. Harus rajin belajar. Karena dokter juga selalu belajar. Ya. Jadi dokter tuh dokter itu sing berhenti belajar ketika dia jadi dokter, dia harus belajar terus menerus. Yang ketiga, dokter tuh harus selalu ada untuk dia pasien. Ketika dia pasien yang ada, dokter saya sakit ini, dokter selalu ada. Dokter ada untuk dia pasien karena dia mesti rawat dia pasien sampai sembuh. Betul Ibu? Iya, benar juga. Yang keempat, dokter selalu apa tuh? Smile, merasa senyum. Dokter merasa senyum. Katong di dokter bagi katong sudah datang sakit. Aduh, dokter langsung senyum dengan katong. Mari masuk, ada sakit apa? Senyum manis dokter, katong bisa langsung wow, senang. Katong bisa langsung wow, kayaknya kita langsung sembuh nih. Iya. Lalu dokter juga tuh semangat, dan pintar. Karena dong juga harus belajar supaya bisa tahu, ini pasien ini dia sakit kepala, ini pasien ini dia sakit gigi, ini pasien ini dia sakit perut. Jadi dia tidak salah memberi obat. Mungkin dari Ibu mau lanjut? Boleh. Ya, anak-anak sekalian, materi tentang dokter tadi untuk anak-anak, ketahuan anak-anak, materi tentang dokter selesai ya. Sekarang karena waktu, Ibu Aus sekarang mau menceritakan tentang buah-buah sombong. Ya, anak-anak duduk yang manis ya, dan anak-anak mendengarkan tentang kisah cerita tentang buah-buah sombong. Ya anak-anak, di kebun ada buah-buah cukup banyak sekali. Ada buah
mangga, ada buah belimbing, ada buah durian, ada juga buah nangka anak-anak, buah cempeda juga ada. Anak-anak tahu kan buah-buahan sekarang musimnya. Untuk itu anak-anak, kenapa sampai ibu guru bilang tentang buah-buah sombong? Anak-anak mau cerita kan, mau dengar ya? Sekarang ibu guru memetik buah mangga. Ya, buah mangga cukup manis. Buah mangga setelah dipetik dan dimakan cukup manis. Ternyata buah belimbing juga tidak kalah. Buah belimbing bilang, beta kecil, tetapi beta bisa menerangi bumi ini karena cahayanya anak-anak sekalian. Cahaya dari buah itu membuat anak-anak semua pada waktu malam terang kan, anak-anak bisa melihat di langit itu ada bintang. Itu seperti buah belimbing yang katakan bahwa saya seperti bintang di langit walaupun kecil, tapi bisa menerangi bumi. Ayo anak-anak, ternyata buah durian juga tidak mau kalah. Buah durian bilang, beta juga enak, biar beta baduri, tapi beta cukup enak sekali, belum lihat lagi sudah cium baunya. Ayo anak-anak, sudah pernah makan durian kan? Sekarang durian ini banyak sekali di pasar. Juga di anak-anak punya kebun, orang tua punya kebun kan pasti ada durian juga banyak. Sekarang ada musim ya, durian juga tidak mau kalah. Durian bilang saya juga enak dimakan, enak juga. Wow anak-anak, ketika datang buah nangka bilang, aduh kalian bisa berbicara tentang enak atau bercahaya, tetapi saya lebih besar dari kalian semua. Saya juga enak dimakan, cukup enak, tetapi saya lebih besar dari semua. Nah anak-anak, ketika pertengkaran tentang buah-buah tersebut, datanglah angin kencang. Ketika angin datang, buah-buah tadi dengan pohonnya semua pada tumbang. Habislah sudah anak-anak sekalian, yang tadi sombong itu ternyata harus tidak boleh lagi. Semua dengan baik-baik, tidak boleh berbicara tentang sombong lagi, karena angin jatuhkan semua buah-buah itu. Halo anak-anak, jadi anak-anak juga di rumah sekarang ini tidak boleh ya, tidak boleh sombong, harus mengalah kepada teman yang lain. Jika di sekolah anak-anak ada yang kita membawa makan, anak-anak yang lain bisa memberikan. Jadi jangan sombong kepada teman yang lain bahwa saya tidak bawa makan dan saya yang bawa. Tidak boleh ya anak-anak sekalian. Ya, anak-anak sekalian, setelah cerita tadi kami tutup materi yang kami bawakan, tetapi sebelumnya kami akan membawa sebuah lagu. Ya anak-anak sekalian, anak-anak pasti tahu lagu Jika Pulang Sekolah kan, karena sudah diajar oleh ibu guru pada saat kita proses belajar di kelas. Ya sekarang kita menyanyi yuk bersama-sama. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Kami sudah siap ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, besok kami kan datang. Ya anak-anak, selesai sudah materi tentang
kelompok bermain di hari ini yang dimana dengan materi tentang dokter. Ya, anak-anak sekalian, Ibu Au dan Ibu Ota dari PAUD Aston dan PAUD Salahutu Permain pamit yuk.